Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik proposal yang akan kami presentasikan adalah proposal peluang usaha gado-gado. Perkenalkan, saya Nurini Ramadan, nomor absen 28. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4, 11 MIPA 5. Rangkaian yang akan kita lewati pada acara ini adalah sesi pembuka, sesi penyampaian dan pemaparan materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi berikutnya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Masyarakat Indonesia karena menu gado-gado ini merupakan salah satu makanan yang merakyat. Tidak heran jika menu ini disukai oleh masyarakat kota maupun masyarakat desa. Bahkan tidak hanya orang tua saja yang menjadi penggemar gado-gado, namun anak muda pun juga banyak yang menyukai menu ini. Baik, saya Muhammad Fauzan Nursaman, nomor absen 19, akan menjelaskan profil usaha, visi usaha, dan misi usaha. Yang pertama, profil usaha. Nama produk kami adalah Gado-Gado Siram Sultan, dengan bidang usaha kuliner dan jenis produk makanan khas daerah. Slogan produk kami adalah harga merakyat, rasa pejabat. Yang selanjutnya, visi usaha. Visi usaha kami adalah menciptakan usaha kuliner tradisional terbaik di Indonesia dan kuliner mendunia. Yang bagian yang selanjutnya, misi usaha. Misi usaha kami: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, membangun semangat entrepreneur atau berwirausaha. Yang ketiga, membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. Yang keempat, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri. Yang kelima, terbentuknya usaha kuliner terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nevi Fitrianingsih, absen 23 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bahan, alat, dan cara membuat gado-gado siram sultan. Sebelum ke cara pembuatan, siapkanlah terlebih dahulu bahan dan alat-alatnya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1. 50 gram tauge, 2. 1 ikat kangkung, 3. 1/4 kg sawi putih, 4. 1/4 kg kacang panjang, 5. 1 ikat daun selada, 6. 2 ons mentimun, 7. 2 ons wortel, dan semua bahan tersebut sudah dicuci, direbus, dipotong, dan ditiriskan. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu 1 ons bawang goreng, 4 butir telur yang sudah direbus kemudian dikupas kulitnya, 1/4 kg kerupuk yang sudah digoreng, dan 4 buah tahu goreng yang sudah dimarinasi, 4 potong tempe goreng yang sudah dimarinasi, dan yang terakhir 4 buah ketupat.
Untuk bumbu marinasi tahu dan tempe, maka siapkanlah terlebih dahulu 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh garam, 1 liter minyak, dan secukupnya air. Langkah selanjutnya, kita siapkan bahan bumbu saus gado-gado, yaitu 250 gram kacang tanah yang sudah digoreng, 10 buah cabai rawit merah yang sudah digoreng, 6 buah cabai merah keriting yang sudah digoreng, 2 siung bawang putih, 5 cm kencur, setengah buah jeruk limau, 3 sendok teh garam, 1/4 kg gula merah yang sudah disisir, dan berilah air matang secukupnya. Kemudian untuk alat-alatnya yaitu 1 blender, 2 kompor, 3 wajan, 4 spatula, 5 gas, 6 panci, 7 saringan minyak, 8 talenan, 9 wadah atau baskom, 10 sendok, 11 pisau, 12 piring saji. Nah, setelah semuanya siap, maka ikutilah cara pembuatan gado-gado sebagai berikut. 1. Siapkanlah bahan dan alat yang seperti di atas terlebih dahulu. 2. Kemudian buatlah bumbu marinasi tahu dan tempe, aduk sampai rata. Kemudian masukkanlah tahu dan tempe, rendam dan didiamkan. Panaskan minyak, lalu goreng tahu dan tempe sampai matang, kemudian disisihkan. 4. Saatnya membuat saus dengan memasukkan kacang tanah, garam, cabai rawit merah, cabai keriting, bawang putih, kencur, gula merah, dan perasan jeruk limau pada blender. Kemudian tambah air secukupnya, aduk sampai rata dan halus. Yang kelima, kemudian tuangkan saus pada wadah. Yang keenam, siapkan piring saji, potong-potong ketupat, lalu tata tahu, tempe, dan semua sayur plus telur. Siram dengan saus kacang, beri taburan bawang goreng dan kerupuk di atasnya. Yang terakhir, gado-gado siap disantap. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Strategi penyajian. Siapkan piring yang sudah dialasi dengan daun pisang. Letakkan sayuran di atasnya beserta tahu, tempe, kentang, dan telur rebus yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Lalu hiasi dengan irisan tomat, siramkan bumbu di atasnya, dan tambahkan kerupuk atau emping. Lalu taburi dengan bawang goreng. Gado-gado pun siap dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevada Hajijah Wulandanu, nomor absen 24, akan membahas bagian pembiayaan. Pada bagian pembiayaan ini ada perhitungan biaya modal dan perhitungan perkiraan harga jual. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perhitungan biaya modal. Pada perhitungan biaya modal ada 3, yaitu biaya variabel, biaya investasi, dan biaya tetap. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel ini bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah porsi yang diproduksi. Jadi, jika jumlah produksinya meningkat, maka biaya variabelnya pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah produksinya menurun, maka biaya variabelnya pun akan menurun. Karena kita menargetkan untuk menjual 16 porsi gado-gado, maka biaya variabelnya kita hitung untuk biaya 16 porsi gado-gado. Di sini biaya variabelnya itu ada kacang tanah, cabai rawit, bawang putih, kencur, dan lain-lain. Dan kita jumlah semuanya. Jadi biaya variabel yang kita butuhkan untuk 16 porsi gado-gado yaitu sebesar Rp241.500. Yang kedua yaitu biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya yang kita keluarkan di awal produksi dan membutuhkan jumlah yang cukup besar. Di sini biaya investasinya meliputi peralatan, ada blender, kompor, wajan, spatula, panci, dan lain-lain. Jumlahnya yaitu sebesar Rp1.390.000. Lalu kita bagi untuk biaya penyusutan per bulannya, yaitu menjadi Rp46.000. Yang terakhir yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh jumlah porsi yang diproduksi, yaitu meliputi listrik, air, gas LPG, dan penyusutan alat. Biaya tetap yang akan kita keluarkan per bulannya yaitu sebesar Rp316.000. Dan kita bagi 30 hari untuk mencari biaya perharinya, yaitu menjadi Rp11.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan perkiraan harga jual. Untuk menghitung harga jual, kita perlu mencari biaya total,
HPP atau harga pokok produksi, dan laba yang kita inginkan. Untuk biaya total kita bisa mendapatkan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu 241.500 ditambah dengan 11.000. Maka bisa kita dapatkan untuk biaya totalnya yaitu sebesar Rp252.500. Yang selanjutnya yaitu HPP atau harga pokok produksi. Bisa kita dapatkan dari biaya total dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 252.500 dibagi dengan 16. Maka HPP-nya yaitu sebesar Rp16.000. Untuk laba yang kita inginkan yaitu sebesar 6.000, maka harga jualnya yaitu HPP ditambah dengan laba atau 16.000 ditambah dengan 6.000, maka bisa kita dapatkan harga jualnya untuk satu porsi gado-gado yaitu sebesar Rp22.000. Yang selanjutnya yaitu BEP produksi atau break even point produksi. BEP produksi ini bisa kita dapatkan dari biaya total dibagi dengan harga jual. Biaya totalnya yaitu Rp252.500 dibagi dengan harga jualnya yaitu Rp22.000, maka bisa kita dapatkan untuk BEP produksinya sebesar Rp11.000. Yang selanjutnya yaitu kita mencari pendapatan kotor dan pendapatan bersih harian dengan ketentuan jika produk terjual 100%. Yang pertama yaitu pendapatan kotor. Pendapatan kotor bisa kita dapatkan dari harga jual dikali dengan jumlah produksi yang kita targetkan, yaitu 22.000 dikali dengan 16 porsi. Maka bisa kita dapatkan untuk pendapatan kotornya yaitu sebesar Rp352.000. Yang selanjutnya yaitu pendapatan bersih. Untuk pendapatan bersih bisa kita dapatkan dari pendapatan kotor dikurangi dengan biaya total, yaitu Rp352.000 dikurangi dengan Rp252.500. Maka pendapatan bersihnya adalah Rp99.500. Untuk pendapatan bersih dalam 1 bulan jika produk terjual 100% bisa kita dapatkan dengan mengalihkan pendapatan bersih dalam 1 hari dikali dengan 30 hari, yaitu Rp99.500 dikali dengan 30. Maka bisa kita dapatkan pendapatan bersih dalam 1 bulan jika produk terjual 100% yaitu Rp2.985.000. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasarannya akan kami gunakan yaitu dari mulut ke mulut dan dengan menggunakan sosial media. Mengapa kami memilih untuk menggunakan strategi tersebut? Karena menurut kami, strategi pemasaran tersebut cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang lebih. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook adalah salah satu cara memasarkan produk lewat internet. Dengan media sosial, kami dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Analisa peluang usaha gado-gado. Usaha gado-gado ini adalah pilihan usaha yang cocok untuk kita para pemula yang ingin menjalankan usaha namun terkendala oleh modal yang minim. Mengapa demikian? Karena usaha gado-gado ini menggunakan peralatan yang menunjang usahanya dengan peralatan dapur di rumah yang tentunya kita miliki, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran modal untuk menjalankan usaha ini. Peluang membuka usaha gado-gado ini juga sangatlah luas. Mengapa? Karena peminat atau konsumen gado-gado ini sangatlah tinggi di kalangan masyarakat. Dari kalangan dewasa sampai anak-anak, mereka adalah pecinta atau penggemar gado-gado. Gado-gado ini juga dapat dinikmati dari kalangan atas sampai kalangan bawah karena harga gado-gado yang terjangkau. Masuki sesi di penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proposal dan presentasi kami dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak. Karena kami menyadari
proposal kami yang masih jauh dari kata sempurna. Semoga saran dan kritiknya dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi kami ke depannya agar lebih baik lagi. Saya Nuriningit Ramadan, mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 4, mohon maaf atas segala kekurangannya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.